Benarkah dia akan memikirkanmu saat kamu memikirkannya? Ini topik yang sangat menarik untuk dibahas, karena jawabannya mungkin akan membuatmu terkejut. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jawabannya adalah sesuatu yang mungkin ingin kamu dengar. Penasaran? Oke, mari kita bahas menurut beberapa teori dan perspektif. 1. Teori spiritual. Dalam pandangan spiritual, segala sesuatu di dunia ini dipandang sebagai energi, termasuk pikiran dan perasaan manusia. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan sangat kuat, khususnya dengan muatan emosi yang dalam seperti rindu, cinta, atau kekhawatiran, maka pikiranmu itu dianggap mengalirkan energi menuju orang tersebut. Energi ini bukanlah sesuatu yang tak kasat mata, melainkan gelombang vibrasi yang bisa merambat melampaui jarak fisik. Konsep ini sering disebut sebagai telepati emosional atau koneksi batin. Dalam spiritualitas, diyakini bahwa hubungan antar jiwa bisa saling terjalin melalui getaran energi ini, terutama jika sebelumnya memang sudah ada ikatan emosional yang kuat. Ketika kamu memfokuskan pikiranmu kepada seseorang, sebenarnya kamu sedang membangun jembatan energi yang menghubungkan batinmu dengan batin orang itu. Akibatnya, tanpa mereka sadari, mereka mungkin mulai merasa gelisah, merasakan kehadiranmu, atau bahkan tiba-tiba mengingatmu tanpa alasan jelas. Banyak kepercayaan spiritual juga mengajarkan bahwa batin manusia sangat peka terhadap sinyal semacam ini, terlebih jika berada dalam keadaan rileks, tenang, atau saat tidur. Misalnya, ketika kamu memikirkan seseorang sebelum tidur, ada kemungkinan bahwa sinyal energi itu ditangkap oleh alam bawah sadar orang tersebut, yang kemudian membangkitkan perasaan atau pikiran tentang dirimu. Dalam praktik spiritual tertentu, seseorang bahkan bisa secara sengaja mengirimkan energi cinta, rindu, atau penguatan kepada orang lain. Praktik ini memperkuat keyakinan bahwa pikiran yang fokus dan emosional mampu menjangkau orang lain, bahkan tanpa komunikasi fisik. Secara singkat, teori spiritual percaya bahwa pikiran dan emosi kita bukan hanya pengalaman internal, melainkan bentuk energi nyata yang bisa berinteraksi dengan energi orang lain. Sehingga memikirkan seseorang dengan kekuatan batin yang dalam memang dipercaya bisa menyebabkan orang tersebut turut memikirkanmu, sebagai respon alami terhadap getaran energi yang kamu kirimkan kepadanya. 2. Kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai budaya dan kepercayaan masyarakat di seluruh dunia, ada keyakinan bahwa pikiran seseorang dapat saling terhubung, terutama ketika ada ikatan emosional di antara mereka. Secara turun-temurun, banyak orang percaya bahwa saat kamu terus-menerus memikirkan seseorang, itu bukan hanya keinginan sepihak, melainkan karena adanya respon batin dari orang tersebut yang juga sedang memikirkanmu. Misalnya, dalam budaya Jawa ada istilah yang disebut getaran batin, di mana seseorang bisa merasakan adanya ingatan, kerinduan, atau bahkan kesedihan yang berasal dari orang lain tanpa perlu berkomunikasi langsung. Dalam masyarakat Jepang, ada pula kepercayaan tentang kotodama, yaitu kekuatan kata-kata dan pikiran yang dapat mempengaruhi realitas dan hubungan antar manusia. Sedangkan dalam beberapa tradisi barat, ada anggapan bahwa tiba-tiba merasa gelisah, merasa disentuh secara tak kasat mata, atau bahkan bersin tanpa sebab yang jelas, bisa jadi pertanda bahwa seseorang sedang membicarakan atau memikirkan kita. Kepercayaan ini umumnya bersandar pada pengalaman sehari-hari yang sulit dijelaskan secara logis, namun terlalu sering terjadi untuk dianggap kebetulan semata. Misalnya, ketika seseorang tiba-tiba merasa teringat kuat kepada seseorang dan tak lama kemudian orang tersebut menghubungi mereka. Pengalaman-pengalaman seperti ini memperkuat kepercayaan bahwa ada benang merah batin yang menghubungkan manusia, terutama jika sebelumnya ada hubungan emosional yang erat, seperti keluarga, sahabat, atau hubungan romantis. Bahkan dalam beberapa kepercayaan tradisional, ada ritual atau kebiasaan khusus untuk memanggil seseorang hanya dengan memfokuskan pikiran dan perasaan. Mereka percaya bahwa getaran batin yang cukup kuat bisa menarik perhatian batin orang yang dituju, sehingga orang itu merasa terdorong untuk mengingat atau bahkan mendekat. Dalam semua kepercayaan ini,
Benang merahnya adalah keyakinan bahwa pikiran bukan sekedar sesuatu yang terjadi di dalam diri, melainkan sesuatu yang hidup, bergerak, dan mampu menembus jarak serta waktu. Maka menurut kepercayaan masyarakat, ketika kamu memikirkan seseorang dengan sungguh-sungguh, kemungkinan dia pun sedang memikirkanmu di saat yang sama. 3. Menurut Law of Attraction. Dalam prinsip Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, segala sesuatu di alam semesta ini bergetar dalam frekuensi tertentu, termasuk pikiran dan perasaan manusia. Hukum ini menyatakan bahwa apa yang kita fokuskan dengan intensitas emosional yang kuat akan menarik pengalaman serupa ke dalam hidup kita. Jika kamu terus memikirkan seseorang, terutama dengan emosi seperti rindu, cinta, atau keinginan untuk dekat, maka secara tidak sadar kamu sedang mengirimkan frekuensi energi yang mengarah ke orang tersebut. Menurut Law of Attraction, alam semesta bekerja berdasarkan resonansi energi, dan energi yang kamu pancarkan, baik berupa pikiran positif maupun negatif, akan menarik energi serupa kembali ke dalam hidupmu. Jadi jika kamu memikirkan seseorang dengan penuh kasih sayang dan keinginan tulus untuk terhubung, maka energi itu akan memancarkan gelombang vibrasi yang sangat spesifik. Orang yang kamu pikirkan bisa saja secara tidak sadar mulai merasakan tarikan energi tersebut. Tapi bukan berarti dia langsung sadar bahwa kamu sedang memikirkannya, melainkan bisa membuatnya merasa tergerak untuk mengingatmu, merasa penasaran, atau tiba-tiba ingin menghubungimu. Dalam Law of Attraction, kekuatan dari niat dan perasaan sangat penting. Karena semakin dalam emosi yang kamu rasakan saat memikirkan seseorang, semakin kuat frekuensi yang kamu pancarkan. Ini sebabnya dalam berbagai teknis manifestasi, seperti visualisasi atau scripting, orang diajarkan untuk tidak hanya membayangkan keinginan mereka, tapi juga untuk benar-benar merasakan seolah-olah keinginan itu sudah terwujud. Dengan cara ini, energi vibrasi kita menjadi selaras dengan apa yang kita inginkan. Ketika berbicara tentang hubungan dengan seseorang, Law of Attraction juga menekankan pentingnya melepaskan rasa terobsesi. Jika kamu terlalu terobsesi atau cemas, itu justru mengirimkan energi kekurangan dan ketakutan, yang akhirnya bisa menarik hasil yang berlawanan. Sebaliknya, saat kamu memikirkan seseorang dengan perasaan bahagia, penuh cinta, dan percaya diri, maka energi itulah yang beresonansi ke semesta dan ke batin orang tersebut. Dengan demikian, menurut Law of Attraction, memikirkan seseorang dengan emosi positif dan penuh keyakinan memang bisa meningkatkan kemungkinan bahwa orang tersebut juga akan memikirkanmu, karena kalian mulai terhubung dalam frekuensi energi yang serupa. 4. Menurut hukum resonansi. Dalam konsep resonansi, segala sesuatu di alam semesta ini termasuk manusia memancarkan frekuensi atau getaran tertentu. Resonansi terjadi ketika dua entitas bergetar pada frekuensi yang sama atau serupa, sehingga menciptakan pengaruh atau semacam ikatan yang kuat antara keduanya. Resonansi menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan energi seseorang bisa mempengaruhi orang lain tanpa interaksi fisik atau verbal. Saat kamu memikirkan seseorang dengan intens, terutama dengan emosi kuat seperti cinta, rindu, atau bahkan rasa penasaran, kamu sedang mengirimkan getaran energi keluar dirimu. Jika orang tersebut memiliki frekuensi batin yang sejalan, misalnya karena ada ikatan emosional, maka dia dapat menangkap getaran itu secara tidak sadar. Dalam kondisi resonansi, seseorang bisa tiba-tiba merasakan ingatan tentangmu, merasakan kerinduan yang tidak bisa dimengerti, atau bahkan merasa tergugah untuk menghubungimu. Ini karena frekuensi pikiran dan perasaanmu seolah-olah memicu getaran dalam dirinya. Semakin kuat dan tulus energi yang kamu pancarkan, maka resonansi ini menjadi semakin jelas dan nyata. Resonansi juga menjelaskan mengapa kadang-kadang kita bisa merasakan sangat dekat dengan seseorang yang jaraknya ribuan kilometer, atau kenapa tiba-tiba dua orang bisa saling menghubungi di saat yang hampir bersamaan. Ini terjadi karena batin mereka sudah selaras pada level energi tertentu, sehingga getaran yang dipancarkan satu orang bisa langsung ditangkap oleh yang lainnya. Dalam konteks memikirkan seseorang,
Resonansi berarti bahwa jika ada koneksi batin yang sudah ada, baik itu dari hubungan masa lalu, pertemuan singkat yang bermakna, atau perasaan yang mendalam, maka memikirkannya dengan energi emosional yang kuat bisa memunculkan respon serupa dari pihaknya. Dengan kata lain, orang itu bisa saja memikirkanmu kembali, bahkan tanpa kamu tahu. 5. Menurut sinkronisitas. Sinkronisitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung, seorang psikolog dan filsuf terkenal. Ia menggambarkan sinkronisitas sebagai kejadian-kejadian yang secara kebetulan namun tampak terkait satu sama lain. Dalam konteks hubungan antar manusia, sinkronisitas terjadi ketika pikiran, perasaan, atau energi yang kita pancarkan ke alam semesta beresonansi dengan kejadian nyata yang berhubungan dengan orang yang kita pikirkan. Ketika kamu memikirkan seseorang secara intens, maka kamu bisa secara tidak sadar memicu peristiwa sinkronistik. Misalnya, tiba-tiba melihat namanya di suatu tempat, mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, atau bahkan menerima pesan darinya secara tiba-tiba tanpa kamu menghubungi lebih dulu. Ini dianggap sebagai tanda bahwa ada hubungan batin yang aktif antara kamu dan dia, yang dimanifestasikan melalui kejadian-kejadian kebetulan di dunia fisik. Dalam kerangka sinkronisitas, saat kamu terus-menerus memikirkan seseorang, batinmu dan batin orang itu bisa berada dalam frekuensi yang saling terkait. Tanpa perlu kontak langsung, keduanya bisa mengalami dorongan bawah sadar untuk mengingat satu sama lain atau mengambil tindakan yang mendekatkan mereka kembali. Peristiwa seperti bertemu tanpa sengaja, memimpikan satu sama lain di malam yang sama, atau tiba-tiba teringat saat sedang melakukan aktivitas sehari-hari, sering dianggap sebagai bentuk manifestasi sinkronik dari hubungan pikiran tersebut. Gustav percaya bahwa sinkronisitas muncul bukan semata-mata sebagai kebetulan acak, melainkan sebagai pertemuan antara dunia batin dengan dunia luar. Dengan kata lain, ada pesan atau arti penting di balik sinkronisitas tersebut. Jadi jika kamu memikirkan seseorang dan kemudian mengalami berbagai tanda atau kejadian yang berhubungan dengannya, ini bisa diartikan sebagai konfirmasi bahwa ada koneksi batin yang aktif di antara kalian. Dalam pandangan ini, memikirkan seseorang dengan niat yang dalam bisa membuat energi batinmu selaras dengan jalur kejadian yang akhirnya membawa pesan, pertemuan, atau komunikasi dari orang itu. Bukan hanya dia yang mungkin memikirkanmu, tetapi alam semesta juga berusaha mempertemukan energi kalian melalui berbagai bentuk peristiwa sinkronistik. 6. Menurut psikologi. Dalam sudut pandang psikologi, ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, fenomena itu lebih banyak berkaitan dengan bagaimana otak, emosi, dan sistem kognitif kita bekerja. Salah satu konsep yang relevan adalah cognitive resonance atau resonansi kognitif, yakni kecenderungan pikiran kita untuk terus memfokuskan perhatian pada hal-hal yang sudah memiliki keterikatan emosional kuat. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens, otakmu menciptakan jalur memori yang lebih kuat tentang orang tersebut, membuatnya lebih mudah muncul dalam pikiran secara spontan. Psikologi juga menjelaskan konsep emosional kontagion, yaitu kemampuan emosi seseorang untuk mempengaruhi orang lain bahkan tanpa kata-kata. Jika kamu dekat secara emosional dengan seseorang, apalagi jika hubungan kalian sudah membangun kedekatan emosional yang cukup dalam, ada kecenderungan bahwa perubahan emosimu bisa mempengaruhi kondisi emosional orang itu juga melalui mekanisme bawah sadar. Ini memperjelas kenapa dalam hubungan yang sangat erat, seseorang bisa tiba-tiba merasa gelisah, sedih, atau merindukan tanpa mengetahui penyebab pastinya. Padahal sebenarnya dia sedang menangkap emosi yang terpancar dari orang lain. Selain itu, psikologi sosial membahas tentang nonverbal communication dan unconscious mirroring. Ini adalah saat di mana dua orang terhubung secara emosional. Ini terjadi karena hubungan emosional yang sudah terprogram dalam memori bawah sadar masing-masing. Jika kamu memikirkan seseorang dengan kuat dan dia sudah memiliki ikatan emosional denganmu, ada kemungkinan bahwa dia di tingkat bawah sadar merasakan perubahan dalam hubungan batin itu, yang membuatnya secara spontan mulai memikirkanmu juga. Namun dari sisi psikologi rasional,
Tidak selalu berarti bahwa saat kamu memikirkan seseorang, dia pasti memikirkanmu kembali. Terkadang keinginan kuat untuk merasa terhubung membuat otak kita menciptakan persepsi dan interpretasi yang mendukung keinginan tersebut. Kita cenderung mencari tanda-tanda atau pengalaman yang seolah-olah membenarkan bahwa orang itu juga memikirkan kita, meskipun tidak selalu demikian di dunia nyata. Tetapi dalam beberapa kasus, hubungan emosional yang kuat, seperti antara pasangan, sahabat, atau orang yang pernah mengalami ikatan emosional mendalam, kemungkinan keduanya saling memikirkan sangat besar, karena keterhubungan batin sudah terbentuk. Penelitian tentang pasangan kembar atau pasangan yang sangat dekat juga menunjukkan bahwa pikiran dan emosi bisa terhubung bahkan dalam jarak jauh. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.